Selamat datang dan selamat menikmati. Nama aslinya adalah Kim Jang Cheol, orang biasa yang baru lulus dari universitas di Korea. Kemarin, tiba-tiba ia menjadi Raja Iblis Kratos, raja terakhir dari sebuah game yang dirinya mainkan. Tujuan dari game Paladin of Blood adalah untuk membangkitkan pahlawan yang tertidur. Sekarang dirinya dalam masalah besar. Tiba-tiba muncul seseorang, orang itu bernama Zephyros, salah satu bawahan Raja Iblis. Zephyros memberitahu Raja Iblis kalau pasukan mereka sudah bersiap untuk perang. Terlihat pasukan iblis yang tak terhitung jumlahnya, beserta keempat Jenderal Iblis, The Prince Who Drinks Blood, Asurat, Cold Monarch, Sirgi, Archduke of Fog, Hartok, Black Boulder Tyrant, Baal. Semua menunggu perintah Raja Iblis untuk memulai perang. Kratos berkata, semua pasukan iblis dengarkan. Dirinya, Raja Iblis yang bernama Kratos, memerintahkan semua pasukan iblis. Mulai dari sekarang, kita akan berhenti berperang dan mulai bertani. Para jenderal terdiam mendengar itu dan langsung memprotes perintah Raja Iblis yang tidak masuk akal. Kratos sangat ketakutan melihat para jenderalnya protes. Tapi para jenderal ketakutan juga melihat ekspresi Raja Iblis yang kelihatannya marah. Kratos berpikir, bila mereka memulai perang ini, dirinya pasti mati dibantai karakter utama miliknya. Kim Jin Cheol adalah seorang mahasiswa yang belajar jurusan pertanian universitas di Korea. Dirinya berharap bisa menjadi petani yang kaya raya. Ia sangat pintar dan menjadi andalan di kejuruannya. Menjadi yang terbaik di jurusannya yang berarti profesor pertama meminta dirinya membuat tesis untuknya. Profesor kedua meminta agar dibantu proyeknya. Dan profesor ketiga memerintahkan untuk membajak ladangnya. Dan dengan demikian, dirinya menjadi budak suruhan nomor 1. Kim berpikir, entah apa kehidupan yang dirinya jalani sekarang. Mengapa dirinya melakukan semua tugas, tapi para profesor yang mendapatkan semua pujian dan penghargaan. Kewarasannya hampir hilang, dirinya akan menjadi gila. Hanya ada satu cara mengembalikan kewarasannya, yaitu bermain game. Sebuah game yang sangat sulit luar biasa. Tidak ada seorang pun yang menyelesaikan game ini 19 kali. Dirinya sangat ingin merasakan pencapaian, jadi ia bermain game itu tanpa tidur sama sekali. Pertama kali, kedua kali, 10 kali, dan akhirnya dirinya menjadi orang yang pertama kali menyelesaikan Paladin of Blood untuk ke-19 kalinya. Dirinya sangat senang, dirinya yang terkuat di dunia. Untuk ke-20 kali, kesulitannya akan bertambah besar. Akhirnya karakter Kim mencapai max level. Entah sudah berapa tahun ia lewati. Dan akhirnya, yang ke-20 kali. Saat Kim menekan tombol mulai, sebuah cahaya terang keluar dari televisinya. Jiwa Kim ditarik masuk ke dalam televisi. Kim berpikir, apa yang terjadi pada dirinya? Ia harus tenang, lagian dirinya pintar. Dirinya menjadi biru, yang berarti ini jiwanya. Mungkin dirinya tidak akan mati bila jatuh. Saat Kim melihat Tower of Life, ia yakin kalau berada di dalam game Paladin of Life. Saat ia melihat Tomb of Paladin, dirinya sangat senang. Ia akan merasuki karakter miliknya Aegid Kimchi, yang sudah hampir max level. Kehidupan sebagai yang terhebat akan dimulai. Saat Kim melihat karakter miliknya, dirinya berpikir, kalau dilihat-lihat, ia tidak ingin punya penampilan seperti itu. Jiwa Kim langsung bermanuver, menghindari karakter miliknya. Jiwa Kim dibawa pergi menuju tanah para iblis, dan merasuki tubuh Raja Iblis. Pada masa kini, saat Kim berada di tubuh Raja Iblis, Kim berpikir, bila saja dirinya tidak mempunyai pikiran bodoh saat melihat karakter miliknya saat itu, mungkin sekarang ia sudah menjadi karakter terkuat di sini. Dirinya sangat bodoh dan idiot. Saat Zephyros sedang berjalan dalam kastil, ia mendengar sesuatu dari balik pintu. Ternyata itu keempat Jenderal Iblis yang berencana untuk menggulingkan Raja Iblis. Asurat berkata, mari bergabung dan penggal kepala Kratos. Mereka akan membagi rata kekuasaan atas tahta. Kratos menjadi raja dengan mengambil kepala raja terdahulu. Hartok berkata, apa yang terjadi bila dugaan mereka salah? Setidaknya 2 orang akan menderita luka serius atau meninggal. Sirgi berkata, bila Asurat maju sebagai perisai, mereka akan mencobanya. Sedangkan Baal hanya terdiam. Ia berpikir dirinya lapar.
Asurat bertanya kepada mereka semua, apa yang akan mereka lakukan bila benar ada bukti kalau Raja Iblis melemah. Semua menjawab serempak, mereka akan membunuh Raja Iblis, kecuali Baal yang masih berpikir dirinya lapar. Zephyros melaporkan kepada Raja Iblis, moral pasukan mereka hancur sehancur-hancurnya. Ada banyak kasus kalau orang-orang saling serang dan memakan sesamanya. Dan juga beberapa meninggalkan tanah para iblis tanpa pemberitahuan. Keempat jenderal sangat marah. Mereka mengatakan kalau raja semakin melemah dan bekerja sama untuk memenggal kepala raja. Kratos berpikir, apa yang terjadi dengan karakternya semenjak dirinya tidak merasukinya? Apakah hanya akan menjadi mayat saja? Kalau begitu, menyerang dunia manusia akan jadi rencana yang baik. Lalu Zephyros mengeluarkan rekaman dari Tomb of Paladin yang dikirim salah satu orangnya. Terlihat karakternya Aged Kimchi sedang menyerang dan menyiksa orang itu. Dan pada akhirnya, mencongkel mata orang itu seperti mainan. Melihat rekaman itu membuat Kratos ketakutan dan berpikir, sepertinya rencana untuk menyerang dunia manusia tidak akan bekerja. Sepertinya karakter miliknya dimainkan oleh seseorang yang gila. Dirinya tidak ingin bertemu Aged Kimchi. Ia harus tetap tinggal di sini bagaimanapun caranya. Pada saat ini, bila dirinya terlihat lemah atau menyerah, keempat jenderal akan membunuhnya. Dan bila dirinya menyerang dunia manusia, Aged Kimchi akan mencongkel matanya dan membunuhnya. Mengapa dirinya masuk ke dalam dunia game ini? Tidak ada kebahagiaan di sini. Hanya ada satu cara. Dirinya harus menyelesaikan masalah makanan dan membuat para iblis menjadi tenang. Zephyros bertanya, Raja Kratos, kemana kamu akan pergi? Kratos menjawab, maaf, dirinya akan pergi melihat tanah untuk bertani. Zephyros berkata, Raja Kratos adalah orang yang narsis, arogan, dan tidak punya tata krama. Mendengar Raja berkata, maaf, terdengar sangat menjijikan dan menyeramkan. Tolong jangan lakukan itu lagi. Zephyros dulu muncul sekali sebelum melawan Raja Iblis tanpa penjelasan. Para player berpikir kalau Zephyros sangat setia dan menghormati Raja Iblis, tapi Zephyros yang ini sangat menyebalkan. Zephyros bertanya, Raja ingin bertani di tanah ini. Ia tak menyangka kalau ingatan Raja hanya setara otak udang. Raja Iblis yang terdahulu dan yang sekarang sudah pernah mencoba bertani di tanah ini. Dengan kondisi dan cuaca yang ekstrim, mestinya Raja sudah menyadari tidak ada yang bisa tumbuh di tanah ini. Kratos berkata, dirinya tahu kalau tanah ini disebut tanah kematian. Tapi, dengan kemampuannya sekarang, sangat mungkin untuk menyelamatkan tanah ini. Kratos berpikir, dirinya sangat membenci pertanian, tapi ia harus bertahan hidup sekarang. Sambil menulis, Zephyros berkata, Raja Iblis sudah semakin gila. Raja mulai menjadi gelandangan yang memakan tanah. Kratos berkata, apa yang kamu tulis? Berhenti menulis. Zephyros berkata, dirinya hanya menjalankan tugas. Mencatat semua perjalanan Raja Iblis adalah hal yang penting. Lagi pula, kemampuan mengingat dari Raja Iblis sudah semakin menurun. Setelah mencoba tanah itu, Kratos berpikir, tanah di sini tidak mempunyai nutrisi sama sekali. Tidak ada nitrogen juga. Nitrogen adalah elemen yang sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan tanaman. Tanaman tidak dapat menyerap nitrogen di udara, walaupun atmosfer terbentuk dari 78% nitrogen. Tapi manusia menciptakan nitrogen melalui perubahan kimia yang berujung pada peningkatan produksi pangan. Kratos berpikir, sepertinya mereka dapat menggunakan mekanisme perubahan nitrogen secara alami. Bila petir dengan tegangan tinggi, nitrogen dapat teroksidasi menjadi nitrat. Itu akan tercampur dengan air hujan dan terserap ke tanah. Dan skill utama Raja Iblis adalah Bloody Strike. Darah itu akan meledakkan petir dan kelembapan di saat yang bersamaan. Itu adalah teknik untuk menyuburkan tanah. Lalu Kratos maju dan mencakar tangannya. Sambil menahan kesakitan, Kratos berpikir, sakitnya sangat luar biasa. Raja Iblis pasti gila melakukan hal ini setiap kali mengeluarkan skill. Tiba-tiba Kratos tersadar. Keempat jenderal sedang menonton dirinya kesakitan. Keempat jenderal yakin kalau Raja Iblis semakin melemah. Zephyros juga mengatakan kalau Raja Iblis melemah. Sambil menahan kesakitan, Kratos berpikir, ini lebih baik daripada dibunuh keempat jenderalnya. Darahnya muncrat kemana-mana, tapi tidak ada yang terjadi. Kratos kembali memegang tangannya menahan sakit.
Para jenderal maju dan bertanya, apakah raja baik-baik saja? Kratos merasakan kalau dirinya dalam masalah besar. Terlihat Aged Kimchi menatap perbatasan tanah iblis. Ia berpikir ingatannya sama samar, tapi ia masih mengingat sebagian dari kehidupan sebelumnya. Dirinya telah hidup lebih dari 10 kali di dunia ini. Ia selalu menuju tempat itu. Dirinya pergi ke tanah iblis, karena pemanggilan tugas selalu mengarahkan ia ke sana. Tapi sekarang, pemanggilan tugas tidak berkata apa-apa. Apa yang harus ia lakukan sekarang dengan hidupnya? Asurat berkata, Raja tahu aturan di dunia iblis, bukan? Yang menjadi Raja Iblis adalah yang terkuat. Sambil ketakutan dan gemetaran Kratos berkata dalam hati, mereka semua sangat menakutkan. Setiap dari mereka sangat kuat. Dirinya bahkan tidak bisa menggunakan skill. Apakah ia akan mati sekarang? Melihat Raja Iblis membuat Asurat berpikir, tekanan yang sangat luar biasa dari Raja. Pertarungan bahkan belum dimulai, tapi Raja Iblis sudah mengumpulkan kekuatan sampai badannya bergetar. Asurat berkata, apakah Raja Iblis yakin bisa mengalahkan mereka berempat? Asurat baru menyadari ketiga jenderal yang lain bersembunyi di belakang pohon. Sepertinya mereka membuat Asurat sebagai tumbal percobaan. Mereka akan melihat bagaimana Asurat bertarung, dan akan bergabung bila memungkinkan. Asurat berkata, kalau mereka sangat jahat, mereka membalas, mereka semua adalah iblis, tentu saja mereka jahat. Lalu Zephyros menyiarkan pertarungan mereka secara langsung dan berkata, berdasarkan tradisi lama para iblis, mereka berdua akan bertarung sampai mati, dan tidak boleh ada yang menyerah. Asurat berpikir, jangan takut. Dirinya akan menang. Raja Iblis melemah. Di sisi lain, Kratos berpikir, apa yang harus ia lakukan sekarang? Dirinya sudah mengetes kekuatan Raja Iblis yang semestinya sangat kuat. Tapi dirinya tidak begitu kuat. Ia kuat, tapi tidak bisa dibanggakan. Asurat menyerang duluan. Kratos berpikir, ia sudah melihat gerakannya di dalam game. Entah itu menusuk atau menebas. Tiba-tiba, Kratos menghindari serangan Asurat. Ia menyadari kalau gerakan Asurat sama seperti di dalam game. Hartok berkata kepada Sirgi, tidakkah kamu melihat ekspresi muka Kratos saat menghindar? Kratos hendak menyerang balik dan mencabik lengan Asurat. Sirgi berkata, tapi mengapa Kratos tidak melakukan itu? Mari menunggu dan melihat lebih lama. Kratos tampak bisa menghindari semua serangan Asurat, membuat ia berpikir semua gerakan Asurat sama persis seperti yang ada di dalam game. Saat dirinya pertama kali melawan Asurat, dirinya benar-benar dibantai di dalam game. Tapi setelah mati berkali-kali, dirinya berhasil mengalahkan Asurat untuk pertama kali di percobaannya yang ke-128. Saat pengulangan ke-19 kali, dirinya dapat membuli Asurat dengan no hit and run. Dengan kata lain, tidak mungkin serangannya akan mengenai dirinya sekarang. Mereka berpikir, Raja Iblis sedang bersenang-senang. Raja Iblis menertawai Asurat yang lemah dan menikmati hal itu. Tiba-tiba muncul notifikasi. Karena Kratos sudah menghindari serangan musuh dengan konsentrasi tinggi. Sebagai hadiah, bagian dari sistem game yang digunakan karakter telah terbuka. Fungsi target terbuka. Saat melihat itu Kratos berpikir, inilah yang dibutuhkan dirinya untuk mengeluarkan special skill. Lalu Kratos merobek tangannya, menyemburkan darah ke arah Asurat, dan mengaktifkan skill Bloody Strike. Semua iblis bersorak melihat kemenangan Kratos, tapi Asurat belum mati. Melihat itu Kratos berpikir, bagaimana mungkin Asurat belum mati terkena Bloody Strike, serangan itu mengakibatkan kematian instan di dalam game. Asurat mempunyai regenerasi yang luar biasa, jadi dia akan pulih lagi dalam sekejap. Lalu Kratos menyerang Asurat bertubi-tubi dengan Bloody Strike. Melihat kekejaman Kratos membuat para jenderal berpikir, Kratos menyerang Asurat sampai pada titik Asurat tidak akan mati tapi akan terus merasakan sakit. Saat Kratos merasa lelah dan beristirahat sejenak, sebuah notifikasi muncul. Dirinya mendapat fitur baru, yaitu inventory. Tapi untuk saat ini, dirinya tidak mempunyai apapun untuk diganti. Melihat Asurat yang tidak mati-mati, Kratos berpikir dirinya tidak terlalu kuat untuk membunuhnya. Regenerasi Asurat sangat hebat, jadi dia akan bangun setelah beberapa saat. Tapi dirinya mengingat satu hal, karena Asurat belum mati, dirinya dapat terus menargetkannya.
Jadi ia dapat menyerang dengan Bloody Strike berulang-ulang kali dan menyuntikkan banyak nitrogen ke dalam tanah. Memang dirinya lah yang paling pintar. Melihat para jenderal yang gemetaran di balik pohon, Kratos yakin kalau mereka sudah takut kepadanya. Ia akan mengetes mereka. Kratos memanggil Sirgi dan berkata, "Ikat Asurat dengan ketat." Mendengar perintah itu membuat Sirgi berpikir, raja ingin dirinya mengikat seorang pria bugil dengan ketat. Pasti raja ingin membuat dirinya dan Asurat malu di saat yang bersamaan. Langkah pertama, mempersiapkan tongkat petir. Tiba-tiba Asurat bangun dan berkata, Asurat yang abadi sudah pulih sepenuhnya. Sudah dipastikan kalau raja melemah. Raja tidak dapat membunuhnya dengan Bloody Strike. Kali ini, dirinya akan memenggal kepala Raja Iblis. Langkah kedua, Bloody Strike. Lalu Kratos memerintahkan Hartok untuk menutupi semua area ini dengan kabut. Kabut itu harus tebal sehingga air dapat menetes. Hartok berpikir, apakah raja berencana membuat seluruh tempat ini basah sehingga ia dapat membuat petirnya semakin menyakitkan. Cara penyiksaan yang sangat kreatif. Dirinya belajar sesuatu yang baru hari ini. Lalu Hartok membuat kabutnya setebal mungkin, sehingga kabut itu mengandung air yang lumayan banyak. Langkah ketiga, menyebarkan kabut. Langkah keempat, Bloody Strike berulang kali. Kratos terus mengeluarkan Bloody Strike, walaupun dirinya terus menahan rasa sakit. Dengan ini, dirinya yakin akan mendapatkan tanah bagus dengan nitrogen di dalamnya. Apa yang terjadi bila ia mendapatkan panen yang melimpah? Dirinya sangat bersemangat. Setelah mengecek keadaan tanah, Kratos berpikir, dirinya hanya perlu menyuntikkan nitrogen menggunakan metode ini. Selanjutnya adalah menyuburkan tanahnya. Yang akan dirinya ciptakan selanjutnya adalah pupuk. Kratos memerintahkan semua jenderalnya untuk membawakan kotoran atau tai di hadapannya. Mendengar perintah Kratos, para jenderal berpikir, setelah membuat Asurat menjadi contoh dan memanggangnya. Raja ingin mengoleskan kotoran pada Asurat. Raja sangat kejam, sangat teramat kejam. Di dalam hutan, terlihat Kimchi sedang berjalan-jalan tanpa tujuan. Tiba-tiba Kimchi bertemu dengan dua orang yang meminta pertolongan. Orang itu berkata kalau mereka diserang sekelompok goblin. Bila Kimchi mau menolong, mereka akan memberikan kompensasi. Saat Kimchi mendekat, kedua orang itu terkejut. Kimchi berkata, jangan takut, dirinya bukan orang yang mencurigakan. Kedua orang itu berpikir, kalau dia terlihat sangat mencurigakan, sangat amat mencurigakan. Lalu Kimchi mengangkat orang yang terluka itu. Orang yang digendong itu berkata, dirinya bernama Rey Faj Asrahan. Dan orang di belakangnya adalah pelayannya, Diol Frontera. Saat Asrahan menanyakan siapa nama Kimchi, Kimchi menjawab, itulah yang ingin dirinya cari tahu. Ketiga jenderal sedang berkumpul, mereka semua tampak serius membahas permintaan Raja Iblis. Hartok berkata, bagaimana mereka bisa menyediakan tai untuk Raja Iblis? Mereka tidak dapat membuat itu di tempat atau semacamnya. Sergi berkata, permintaan gila macam apa itu? Tai itu sangat menjijikan. Baal berkata, ini sudah beberapa lama sejak dirinya terakhir makan. Ia tidak dapat berak. Sirgi juga tidak berak juga. Hartok berkata, walaupun dirinya dapat berak, ia tidak ingin memberikan Raja Iblis tai miliknya. Mari hajar iblis tingkat rendah dan buat mereka berak untuk kita. Di suatu desa iblis, terdengar suara memohon dan meminta tolong. Seorang iblis tingkat rendah dipaksa berak dan berkata, tolong jangan lakukan ini. Dirinya memohon kepada mereka semua. Bila mereka semua melihat secara langsung, dirinya tidak dapat berak. Setidaknya, tolong tunggu di depan. Hartok bertanya, mengapa begitu lama? Penjaga itu berkata kepada Hartok, yang lain juga mengatakan hal yang sama. Mereka semua tidak dapat berak. Hartok mendekat dan berkata, mengapa kamu tidak dapat menyediakan tai untuk mereka? Apakah kamu kurang keras berusaha? Iblis itu menjawab, dirinya sudah tidak makan apa-apa beberapa lama. Sedikit pun tidak ada tai yang keluar. Hartok mencengkram iblis itu. Dirinya akan merobek perut iblis itu dan mengambil isi perutnya. Tapi Baal menghentikan tindakan Hartok dan berkata, bila perutnya terbuka, iblis itu akan mati, yang berarti tidak ada tai darinya. Mereka semua harus terus berak, agar tai dari mereka semakin banyak.
Hartok melepaskan iblis itu dan berkata, bila ia memberi mereka makan dengan daging Baal, mungkin mereka akan mulai berak. Saat mereka berdua akan adu jotos, Kratos datang menghentikan mereka dan berkata, iblis bukan satu-satunya makhluk yang dapat berak. Kratos berkata, tidak ada gunanya tai bila tidak ada nutrisinya. Mereka harus mencari tai yang dapat digunakan sebagai pupuk. Pupuk adalah bahan untuk memberikan nutrisi kepada tanah. Biasanya, pupuk terbuat dari serbuk kayu, rumput, tanah, cangkang telur, dan tai ayam. Untuk serbuk kayu dan rumput, mereka dapat kumpulkan dari rumah kosong di desa. Yang menjadi masalah adalah cangkang telur dan tai ayam. Kratos mengingat sesuatu dan memerintahkan Zephyros membawa peta tanah iblis. Setelah melihat peta itu, Kratos berpikir, sepertinya petanya masih sama dengan yang ia ingat di dalam game. Yang berarti, dirinya dapat menemukan mereka di tempat itu. Habitat dari burung camar iblis. Di dalam game, ada banyak burung itu bertebaran di semua area. Yang berarti, burung camar itu makan makanan bergizi dari tanah manusia. Zephyros bertanya, apakah raja berencana mengumpulkan tai dari burung camar iblis? Tempat itu disebut tebing yang seorang pun tidak dapat kembali. Tidak ada pegangan stabil untuk memanjat. Dan bila raja jatuh, maka ombak akan menghanyutkannya. Kratos berkata, dirinya pasti dapat memanjat tebing itu. Sesampainya mereka di sana, Hartok berpikir, entah apa yang dipikirkan Raja Iblis. Sudah banyak yang mencoba memburu burung camar itu di masa lalu, tapi mereka semua berakhir menjadi korban keganasan ombak. Kratos berkata, dirinya akan naik ke atas dan melemparkan kantung berisi tai burung dan cangkang telur. Mereka semua harus menangkap itu. Bila rencana ini berhasil, semua orang akan diberi makan sampai kenyang. Sambil bersiap, Kratos berpikir, dulu dirinya mencoba segala cara untuk bisa naik ke sana. Ia sudah mencoba ratusan kali dan mati berulang kali dalam prosesnya. Tapi pada akhirnya, dirinya berhasil dengan menggunakan kesalahan sistem. Kratos membuka inventorinya dan mencopot semua pakaiannya, membuat dirinya menyangkut di dalam tembok tebing. Para jenderal bergetar menahan tawa melihat kelakuan Kratos. Kratos membalikkan tubuhnya dan memakai kembali pakaiannya. Dirinya masih tersangkut di dalam tembok tebing. Lalu Kratos melakukan hal sama itu berulang-ulang kali dengan memanfaatkan kesalahan sistem, dan perlahan Kratos menaiki tebing itu. Dan akhirnya Kratos sampai juga di atas tebing. Melihat itu Baal berkata, Raja akan memberikan mereka semua makan. Dirinya akan naik dan membantu Raja. Lalu Baal melompat ke arah tebing, tapi pegangan Baal terlepas dan ia jatuh. Kratos langsung menangkap tangan Baal. Dirinya berpikir, apa yang dilakukan Baal sialan ini? Orang ini sangat berat, tangannya bisa putus menahan beratnya. Mengapa juga dirinya membantu orang ini? Orang ini satu dari 4 jenderal yang mengancam dirinya. Bukankah lebih baik bila orang ini jatuh? Ingatan lama Kratos sewaktu menjadi mahasiswa teringat lagi. Salah satu juniornya meminta tolong kepada Kim agar profesor meluluskan dirinya. Tapi Kim menolak hal itu, karena ia tidak ingin berada di posisi yang canggung dengan profesornya. Walaupun Kim dapat membantu juniornya, ia memilih untuk meninggalkan junior itu sendirian. Rasa penyesalan itu masih menghantui dirinya. Dirinya bisa saja membantu orang itu. Bila saja dirinya berusaha sedikit saja. Bila saja dirinya memaksa sedikit saja. Bila saja dirinya mengeluarkan yang terbaik dari dirinya. Muka juniornya mungkin akan tersenyum dalam ingatannya. Kratos dengan segenap kekuatannya melemparkan Baal ke udara, dan akhirnya Baal terselamatkan. Baal berkata, Raja menyelamatkan dirinya, walaupun Raja beresiko dapat terluka. Raja tidak punya alasan untuk menolong dirinya, jadi mengapa? Kratos berkata, karena rasa sakitnya lebih sedikit dibandingkan meninggalkan pengikutnya dan berakhir menyesali itu. Baal sampai menangis mendengar perkataan Kratos. Seperti inilah yang harusnya dirinya lakukan, ia meminta maaf. Lalu Kratos mendapatkan notifikasi sistem. Dirinya mendapatkan terima kasih yang tulus dari Baal. Bila pasukan Kratos mendapatkan kebahagiaan, dirinya akan mendapatkan poin. Sistem akumulasi Happy Point telah dibuka. Dirinya tahu akan Happy Point.
Itu seperti poin yang digunakan untuk menukarkan es krim. Apakah di sini ada tempat yang menjual es krim? Sistem langsung memarahi Kratos. Game macam apa yang menjual es krim? Untuk setiap pasukan iblis yang senang karena perutnya kenyang, Kratos akan mendapatkan satu happy point. Kratos dapat menggunakan poin ini untuk meningkatkan stat. Saat ini Kratos hanya mampu menggunakan 20% dari kekuatan asli Raja Iblis. Untuk meningkatkan setiap stat dibutuhkan 50 happy point. Selain itu, Kratos juga dapat meningkatkan skill menggunakan happy point. Tidak ada yang bisa dinaikkan sekarang. Tapi bila dirinya sukses dalam bertani, seharusnya ia mendapatkan banyak poin. Dirinya akan menjadi sangat kuat dan meningkatkan kemungkinan dirinya bertahan hidup. Dan saat berterima kasih kepada seseorang, entah kenapa itu terasa sangat menyenangkan. Baal menganggap ekspresi Raja Iblis seperti akan mencabik dirinya sesaat ia tidak mematuhi perintahnya karena sudah diselamatkan. Kratos benar-benar Raja Iblis yang kejam. Dia menyelamatkan dirinya karena ada maunya. Kratos memanggil mereka yang ada di bawah. Ia akan melemparkan cangkang telur yang berisi kotoran dan mereka harus menangkapnya. Lalu Kratos mulai melemparkan cangkang berisi kotoran satu persatu. Dan terjadilah keajaiban, hujan kotoran burung. Langkah pertama membuat pupuk, kotoran burung, cangkang telur, abu bakaran, dan mempersiapkan lahan bertani. Selanjutnya adalah menghaluskan itu semua dan mencampurnya rata. Kratos memerintahkan Sirgi yang punya banyak tangan untuk menggiling dan menghaluskan itu semua. Dengan murka Sirgi berkata, dirinya The Cold Monarch Sirgi. Tangannya tidak dimaksudkan untuk hal tak berguna seperti mencampurkan kotoran. Kratos berkata, kalau begitu ia akan memberikan tugas yang lebih mudah. Sirgi hanya perlu menjadi tongkat petir dan diam di sana. Mau tidak mau Sirgi menuruti perintah Kratos. Kratos sedikit takut, karena semua jenderalnya gampang marah. Tapi dirinya seorang Raja Iblis. Dirinya akan bermain dengan feeling dan kekuatan. Langkah kedua untuk membuat pupuk yaitu menambahkan air. Kratos memerintahkan Hartok untuk mengeluarkan kabut yang berisi air. Tapi Hartok keberatan karena kelembaban akan membuat baunya semakin tidak manusiawi. Kratos hanya perlu menunjuk kepada tongkat petir dan Hartok langsung bergerak. Baal memastikan kalau teksturnya sudah sesuai dengan yang Kratos inginkan. Langkah yang ketiga adalah meletakkan pupuk itu di tempat kering dan menutupnya dengan selimut yang terbuat dari bulu burung. Tapi membuatnya akan memakan waktu yang lama untuk pupuk itu menutupi seluruh tanah ini yang luas. Dirinya tidak punya pilihan lain, ia harus mengerahkan semua demon. Di rumah gadis iblis yang bernama Flute, ia meminta agar ayahnya memakan dirinya. Tentu saja ayahnya keberatan akan hal itu. Tapi Flute bersikeras karena ia sangat merindukan ibunya. Semua berawal saat tanah para demon dilanda kelaparan. Saat Flute akan dimakan oleh demon, ibunya mengorbankan dirinya. Ayah Flute berkata, bila Flute sudah tidak ada, apa alasan untuk dirinya tetap hidup? Tiba-tiba Kratos masuk bersama dengan jenderalnya. Kratos memerintahkan agar membawa ayah Flute untuk dijadikan pekerja. Ayah Flute takut kalau dirinya tidak ada, demon yang lain akan memakan anaknya. Tapi Kratos tak peduli dan Baal membawa ayah Flute. Saat ini sudah ada 20 pekerja dan dibutuhkan 30 lagi. Saat Kratos melihat Flute, ia teringat kalau di dalam game itu, Flute adalah salah satu NPC yang dibunuh oleh dirinya. Kratos memerintahkan, ia melarang semua hal ilegal untuk memakan sesama demon. Zephyros akan mengumpulkan demon yang tersisa untuk membuat pupuk. Dirinya adalah Raja Iblis. Tirani dengan level seperti ini tidak masalah demi mencapai tujuannya. Peran seorang pemimpin adalah untuk menanggung pengorbanan. Para pekerja yang berkumpul, mereka semua ditugaskan untuk menghaluskan pupuk. Ayah Flute yang bernama Dirok merasa kalau mereka buang-buang waktu saja. Dan terlebih lagi, mereka tidak mempunyai apapun untuk ditanam. Tiba-tiba Kratos sudah ada di belakang Diro dan berkata, apakah Dirok penasaran akan apa yang mereka akan tanam? Ia memerintahkan Dirok untuk mengikutinya. Kratos menyadari kalau ada bunga ungu yang ia lihat waktu itu. Bunga itu dapat ditanam. Kratos berkata, kita akan menanam akar dari bunga itu. Baal dan beberapa petani sudah mengumpulkan itu dari berbagai tempat. Dirok berkata, akar dari tanaman itu tidak dapat dimakan. Saat dikonsumsi, akan mengakibatkan sakit perut yang luar biasa
dan dapat membunuh. Kratos berkata, tapi tidak ada lagi yang dapat dimakan di tanah ini. Eksperimen untuk mengetes apakah hal ini bisa dimakan atau tidak akan terkuak sebentar lagi. Saat ini, anak perempuan D-Rock pasti sedang memakannya. Mendengar putrinya dalam bahaya, D-Rock langsung berlari pulang ke rumah. Ia melihat Flood sudah memakan itu, kenyang, dan tidak merasakan sakit sama sekali. Ternyata Flood sudah diberi makan itu dari kemarin oleh Baal dan Zephyros. Kratos berkata, apakah D-Rock percaya kepadanya sekarang? Pada zaman dulu, manusia juga berhasil membuat tanaman beracun dapat dimakan. Mereka berhasil membudidayakan itu dan menyelesaikan masalah kelaparan mereka. Tanaman itu disebut dengan kentang. Flute berkata, dirinya tak percaya kalau Raja Iblis sangat baik kepada demon rendahan seperti dirinya. Ia sangat berterima kasih. Muncul notifikasi, Kratos mendapatkan happy point. Kratos berpikir, hanya karena dirinya seorang Raja Iblis, bukan berarti dirinya harus selalu terlihat serius. Kratos berkata, anak sepertimu hanya harus makan kenyang dan tumbuh tinggi. Semua orang di sana berpikir kalau Kratos mencoba untuk menggemukkan Flood agar dapat dimakannya. Kratos memang seorang Raja Iblis yang kejam. Sebenarnya ini ekspresi yang ingin dibuat oleh Kratos. Tempat terdalam di teritori Raja Iblis, Cavin the Antaur. Teritori itu terbagi menjadi 5 area. Tempat itu dingin luar biasa saat malam dan panas sekali saat siang. Cuacanya seperti yang ada di pegunungan Andes. Di masa lalu, orang-orang tidak punya cukup makanan untuk dimakan. Jadi mereka berakhir memakan kentang liar yang beracun. Tapi apakah mereka semua mati? Tidakkah kamu tahu seperti apa manusia? Mereka mampu mengubah sesuatu yang tidak dapat dimakan menjadi makanan. Setelah kentang-kentang ditaruh berbaris, Kratos memerintahkan Baal untuk menghancurkan mereka semua. Kratos membekukan semua kentang selama 5 hari. Lalu menggunakan Baal Meteor Storm setelah mencairkan mereka di siang hari. Hal itu menyebabkan racun dalam kentang keluar dan menguap. Bekukan, cairkan, injak, dan uapkan mereka. Setelah melewati proses itu berulang kali, mereka semua dikeringkan dan disimpan sebelum dimasak. Kemudian mereka semua menjadi kentang liar yang dapat dimakan. Mereka disebut dengan Chuno. Kratos berkata, kumpulkan semua petani yang membuat pupuk. Sekarang waktunya untuk nyemil. Setelah semuanya berkumpul, Kratos berkata, ini tidak terlalu banyak, jadi 2 buah seorang. Mereka tidak mempunyai banyak stok. Ini jauh dari kata cukup bila mereka ingin memberikan makan semua demon. Ia harus menanam kembali kentang yang tersisa dan menumbuhkan mereka 1000 kali lipat. Para petani ragu-ragu saat mereka diberikan kentang beracun itu. Tapi D-Rock meyakinkan mereka semua kalau Raja Iblis sudah mengolahnya dan dapat dimakan sekarang. Putrinya Flood juga memakan ini dan baik-baik saja. Tapi seseorang berkata, lihat muka Raja Iblis. Apakah itu wajah seseorang yang akan memberikan orang makan? Dia ingin melihat kita makan ini dan berguling-guling di tanah sampai mati. Tapi D-Rock langsung memakan Chuno itu di depan semua orang dan memuji Raja Iblis. Setelah mereka semua mengamati D-Rock yang pertama makan, mereka ikut makan Chuno yang disediakan dengan lahap. Mereka semua bersorak untuk Raja Iblis. Melihat wajah Raja Iblis membuat Zephyros berpikir, ekspresi yang dibuat Raja Iblis menggambarkan kalau Raja Iblis mampu untuk menyediakan makanan di tanah tandus ini. Mungkin Raja Iblis dapat menuntaskan masalah kelaparan yang melanda selama ini. Notifikasi muncul, kalau para petani merasa senang diberi makan. Kratos mendapatkan 50 happy point. Melihat angka itu, Kratos merasa kalau jumlahnya lumayan besar. Ia akan mulai memperkuat dirinya. Tapi stat mana yang paling menguntungkan dirinya? Karena dirinya tidak tahu yang mana, mungkin ia akan menyimpannya untuk sementara. Zephyros berkata, para petani dengarkan. Beritahu semua penduduk di desa setelah mereka selesai bekerja. Beritahu mereka kalau makanan dapat bertumbuh di tanah ini. Ia menjanjikan kepada setiap demon yang menggali kentang liar akan mendapatkan voucher yang dapat ditukarkan dengan Chuno. Mendengar itu Kratos berpikir, Zephyros pintar sama seperti tampangnya. Walaupun dia menyebalkan, tapi dia paling membantu. Para penduduk akan menggali kentang liar untuknya, yang lain akan tetap memproduksi Chuno yang dapat dimakan, dan sisanya akan terus membuat pupuk. Kemudian Kratos memindahkan tongkat petir ke lokasi yang baru. Ia akan terus bekerja keras memproduksi nitrogen. Untuk sekarang pupuknya sudah cukup, waktunya untuk tahap selanjutnya.
Pupuk harus disebar merata di seluruh tanah, tapi tanahnya terlalu luas. Terlalu luas tanah yang harus dikerjakan oleh petani yang bertahan hanya dengan makan beberapa cuno. Sepertinya dirinya tidak punya pilihan lain, ia harus menunggu untuk itu. Zephyros meminta bantuan pasukan kepada Star Master yang lain. Ia memerintahkan agar berhenti menyerang dan menyediakan pasukan sebanyak mungkin untuk bertani. Dirinya sudah mengirimkan pesan kepada 4 Star Master yang mengepalai setiap area, tapi sampai sekarang belum ada jawaban. Kratos berpikir, apakah pembawa pesan pingsan karena kelaparan saat menuju ke sana? Akan sangat sulit menebarkan pupuk dengan jumlah pasukan yang sekarang. Star Area pertama, Cliff of the Dead. Terlihat seorang demon yang bernama Vikamir melaporkan kepada Saruthul kalau Raja Iblis benar-benar mulai bertani. Tampaknya mereka sudah berhasil membuat makanan. Saruthul berkata, Kratos melakukan itu karena dia takut kepada dirinya, sejak ia menjadi semakin kuat saat banyak demon yang mati. Raja Iblis menghentikan perang dan menghentikan kenaikan jumlah orang mati karena kelaparan, untuk menahan dirinya. Vikamir mengatakan, dirinya juga sudah mengurus para pembawa pesan yang dikirim ke Star Area 2-4. Oleh karena itu, para Star Master tidak tahu kalau Raja Iblis menghentikan perang dan mulai bertani. Saruthul berkata, semua demon harus mati karena kelaparan. Dan dengan demikian, mereka semua menjadi makanan untuk dirinya dan pasukannya. Jadi dirinya akan membunuh Kratos dan menjadi Raja Iblis. Oleh karena itu, Vikamir, bawahanku yang setia. Ia ingin agar Vikamir menghancurkan semua yang berhubungan dengan pertanian yang Kratos lakukan. Saat Asurat sedang menggigil menikmati angin malam, terlihat Vikamir yang menyelinap ke area pertanian Raja Iblis. Vikamir berkata, Raja Iblis sangat kejam. Ia membuat Asurat menjadi contoh untuk semua demon. Tapi jangan khawatir, Tuan Saruthul akan menolongnya saat Kratos terbunuh. Lalu Vikamir mensummon para Wraiths dan memerintahkan agar mereka semua menghancurkan tanah ini agar tidak dapat digunakan. Salah satu Wraith berkata, sepertinya ini pupuk yang pengintai maksudkan. Vikamir berkata, lemparkan itu semua ke seluruh tanah. Mereka mengumpulkan itu untuk dipakai lagi, jadi pastikan meratakan pupuk itu ke segala arah. Campurkan itu ke dalam tanah sampai pupuk itu tidak terlihat. Timbun itu sedalam-dalamnya. Asurat teringat apa yang Raja Iblis katakan sebelumnya. Kratos berkata, pupuk itu harus dihaluskan dan campurkan ke dalam tanah. Tugas ini sangat berat, jadi hampir mustahil untuk para petani melakukan itu. Tapi pekerjaan yang Kratos maksudkan sedang dikerjakan oleh Vikamir dan para Wraith miliknya. Entah apa yang Vikamir coba capai di sini. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share-nya ya teman-teman. Supaya tidak ketinggalan konten menarik Mimin selanjutnya. Thank you.